Dunia hukum tanah air kembali diguncang keputusan mengejutkan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai tim kuasa hukum dari mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Langkah mendadak sang raja lapangan hukum ini tentu memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa di tengah panasnya penanganan kasus besar ini, Hotman justru memilih untuk angkat kaki? Berdasarkan pengakuan jujur dan blak-blakan dari sang advokat, keputusan ini diambil bukan karena tekanan politik atau paksaan pihak luar, melainkan kombinasi ketakutan akan kondisi fisiknya serta dinamika internal yang cukup pelik. Mulai dari ancaman kelumpuhan yang membayanginya, hingga riak perselisihan dengan sang anak. Inilah 5 fakta mengejutkan di balik mundurnya Hotman Paris dari kasus Febri Adriansyah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kini harus berhadapan dengan lawan terberat dalam hidupnya, rasa sakit fisik yang mengancam kelumpuhan. Mengaku bandel karena nekat kabur dari rumah sakit di Singapura, usai operasi saraf terjepit dan langsung memaksakan diri bekerja, kondisi Hotman kini justru memburuk secara drastis. Mulai dari bolak-balik berobat alternatif, ditancap 50 jarum akupuntur, hingga ketakutan setengah mati saat dibius total demi memotong jaringan saraf tulang belakangnya. Takut tak lagi bisa berdiri tegak, begini pengakuan blak-blakan Hotman Paris yang terpaksa harus kembali naik meja operasi di Singapura. Jadi pagi ini saya kesakitan lagi di apa tadi namanya itu Bu? Di bagian pinggang bawah. Bagian pinggang bawah. Kan saya ceritanya begini, saya tanggal sebelumnya di situ Bu ya, sebelum operasi di Singapura ya. Saya tanggal di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Penny yang merawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi dibius total 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura, padahal lain dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Jadi kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor. Nah, gimana tuh? Yang di Bogor? Ya, di Bogor. Hah? Mana orang saya? Itu, Bogor. Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Bojonggede. Aku juga baru sadar, kok ininya beginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading, yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 jarum 50 ada. Terus ini keluar. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar, kok yang kejepit di sini kenapa di jarum-jarum. Saya ke Singapura, lagi-lagi nggak berani, takut dibius, kan dibius tetap takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di Okakubur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi. Ya. Keputusan yang sangat mengejutkan akhirnya diambil oleh sang pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Di tengah panasnya penanganan kasus hukum di Kejaksaan Agung, Hotman secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Bukan karena tekanan politik ataupun perselisihan perkara, keputusan ini murni diambil karena kondisi fisiknya yang makin memburuk. Ditegur keras oleh dokter Singapura akibat memaksakan diri bekerja pasca operasi saraf, Hotman terpaksa memilih keselamatan kesehatannya. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba dikirim,
Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja? Gitu. Saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah, harus istirahat Bu ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tokat gue nih korporasi ini. Ya. Putusan Hotman Paris Hutapea untuk mundur dari posisi kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ternyata tak berjalan begitu saja. Di balik pengunduran diri yang mengejutkan publik ini, terungkap bahwa sang klien, Febri Adriansyah, sempat berusaha menahan dan meminta Hotman untuk mempertimbangkan kembali posisinya. Febri mengimbau agar Hotman bisa bertahan setidaknya beberapa hari lagi. Namun, tekanan fisik akibat saraf terjepit serta teguran keras dari tim dokter Singapura membuat pertahanan Hotman runtuh. Takut kondisi otak dan fisiknya makin memburuk, jika dipaksa terus berpikir keras, Hotman memilih untuk tetap bergeming. Saya mengundurkan diri, mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus. Meskipun memilih mengundurkan diri akibat kondisi kesehatan yang makin menurun, Hotman Paris Hutapea memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan melumpuhkan lini pertahanan hukum kliennya, Febri Adriansyah. Hotman menegaskan bahwa ex-Jampitsus tersebut telah dipagari oleh tim hukum yang sangat solid dan berpengalaman, termasuk diantaranya sosok pensiunan jaksa senior yang juga merupakan mantan anak buah Hotman sendiri. Dengan puluhan pengacara andal yang tetap mendampingi, Hotman meyakini posisi Febri dalam perkara di Kejaksaan Agung tetap aman. Ada pengacaranya Pak Parisi ada, itu pensiunan jaksa senior itu. Tapi memang dulu pernah kerja sama juga, pernah anak buah saya. Dan ada tim lain. Kalau ada puluhan pengacara kan pasti nggak dipersoalin. Tapi kalau Hotman, ya aku kan walaupun sebagian kecil musuh gua, tapi kan saya milik masyarakat, sudah jutaan orang saya tolong gitu loh. Kalau respon dari Pak Febri gimana ketika Bang Hotman ngomong? Jadi bisa maklumin, nggak apa-apa. Dia sahabat saya, dia juga maklumin, ya. Pengunduran diri Hotman Paris Hutapea dari kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah rupanya menyimpan riak perselisihan keluarga yang cukup panas. Bukan sekadar faktor fisik yang ambruk usai operasi saraf terjepit, keputusan Hotman pasang badan membela kasus dugaan korupsi tersebut rupanya sempat memicu protes keras dari putra sulungnya sendiri, Frank Hutapea. Lewat media sosial, Frank belak-belakan menuding langkah sang ayah murni pencitraan dan tidak lagi murni demi keadilan. Gejolak internal yang sempat mewarnai hubungan ayah dan anak ini pun menjadi sorotan publik. Lantas, seperti apa perdebatan panas yang terjadi di balik keputusan Hotman Paris sebelum akhirnya ia resmi mengundurkan diri? Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah, kamu tahu, semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 90% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi gimana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430
30 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi terbilang bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus, itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya dibeli mata sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.